Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro dan Mbak Sis. Semoga sehat-sehat selalu. Ya, selamat datang di channel Pustaka Gema Media. Ya, bersama saya Om Dodi, penulis buku SKS yang akan menyelami serangkaian soal dan pembahasan soal untuk tes literasi bahasa Inggris dalam rangka persiapan SNBT UTBK. Pada video ini kita akan membahas pola soal teks yang berisi opini dari para pemposting. Teks ini merupakan komentar-komentar dari berbagai individu mengenai topik persaingan di lingkungan sekolah yang berasal dari suatu forum diskusi. Nah, kita akan membedah satu persatu ya pendapat dari para pemposting. Ya, di sini Sani menyoroti bahwa sekolah adalah tempat dimulainya perjalanan kompetitif untuk anak-anak. Dia juga menanyakan apa seharusnya tindakan untuk mengontrol kompetisi di sekolah dengan kalimat so should competition be moderated in school. Lalu kita ke Ardilo. Ya. Di sini Ardilo membuat analogi untuk siswa seperti ikan dan burung yang tidak bisa berkompetisi karena perbedaan kekuatan. Intinya di sini Ardilo tidak setuju mengenai kompetisi di sekolah. Nah, di sini dia di kalimat dengan a fish and bird cannot compete as they have different strength. Lalu berikutnya kita ke pendapat dari Muhadis. Di sini Muhadis menyatakan bahwa kompetisi adalah bagian dari kehidupan. Kompetisi tidak bisa dimoderasi atau dikontrol oleh sekolah atau anak-anak. Implikasinya bahwa itu adalah fenomena alami. Ini pendapat dari Muhadis. Ya, jadi dengan kalimat no one can moderate or control competition. Lalu kita ke pendapat Haris Kumar. Ya, Haris Kumar itu berpendapat bahwa kompetisi sangat penting untuk membentuk kepribadian siswa. Tetapi terlalu banyak kompetisi itu bisa berdampak negatif. Ya, Haris Kumar itu menekankan perlunya moderasi dalam berkompetisi di sekolah agar kompetisi itu bisa sehat dan dapat bertahan. Di sini dia menekankan pada kalimat ya, competition in school must be moderated so that healthy competition persists among the students. Lalu bagaimana dengan Lexi? Ya, Lexi itu mengakui bahwa sekolah dan guru dapat menjauhkan anak-anak dari kompetisi untuk sementara waktu. Tetapi pada akhirnya mereka harus menghadapi kompetisi tersebut. Ya, Lexi menyarankan bahwa tanggung jawab sekolah dan guru adalah menjelaskan makna kompetisi yang sehat kepada siswa. Nah, di sini kalimat terakhirnya adalah school and teachers take a responsibility to explain to children the meaning of healthy competition. Lalu pendapat terakhir di Pak Kosik itu dia menyatakan bahwa kompetisi adalah cara yang baik untuk melacak kinerja dan bahwa dengan kompetisi yang serius itu bisa membuat siswa itu memahami nilai kerja keras yang akhirnya pada membawa kesuksesan. Nah, sekarang di sini ada sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini menanyakan apa sih? Nah, jadi di sini pertanyaannya menanyakan siapa yang menyarankan untuk memoderasi kompetisi sekolah agar tercipta kompetisi yang sehat. Nah, di sini kata kuncinya adalah moderating atau memoderasi. Siapa yang menyarankan moderasi untuk kompetisi sekolah? Nah, kita lihat di sini cari yang kata moderasi. Nah, itu ada di si Haris Kumar. Ya, jadi Haris Kumar itu menyatakan bahwa sekolah itu harus memoderasi kompetisi yang sehat. Oke ya, ini kita bisa mendapatkan jawabannya yang E, yaitu Haris Kumar. Lalu berikutnya soal yang kedua. Soal yang kedua ini pertanyaannya adalah berdasarkan diskusi, ya, siapa yang berpendapat bahwa persaingan adalah bagian kehidupan yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat dimoderasi. Nah, jadi di sini menanyakan based on the discussion thread which participant believes competition is an inevitable part of life and cannot be moderated. Nah, ini siapa yang bicara di sini? Nah, kita lihat di sini ya. Ada kata-kata part of life. Nah, di sini ada kata part of life. Nah, ini si Muhadis nih pasti nih. Ya, terus berikutnya ada kata no one can moderate or control competition. Ini siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah Muhadis. Ya, jadi jawabannya pasti sudah dapat C ya.
Oke ya, ini soalnya mudah. Kita lanjut berikutnya. Soal ketiga, ya, the word persists in Harris Kumar's post is closest meaning to. Jadi di sini kata persis dalam postingan Harris Kumar itu paling dekat artinya dengan, nah, kita bedah satu persatu ya. Persis itu artinya terus ada, berlanjut, bersikeras, tetap melakukan. Nah, kira-kira mana nih yang cocok? Nah, tentunya yang cocok adalah kata continuous. Nah, continuous artinya berlanjut. Nah, di sini kita harus memahami yang namanya vocabulary. Ya, meningkatkan vocabulary itu dengan cara banyak membaca, ya, banyak membuka Google Translate. Jadi kalau tidak mengerti teks itu bisa ke Google Translate dan jangan lupa dibunyikan pengucapannya. Nah, sekarang kita akan lihat ya vocabulary lainnya itu artinya apa sih? Nah, occurs itu artinya terjadi atau berlangsung. Jadi occurs itu sesuatu terjadi atau muncul itu biasanya tanpa kelanjutan. Jadi munculnya sekali aja tanpa berkelanjutan. Itu maksud dari kata occurs. Lalu remains. Ya, apa arti kata remains? Ya, remains itu tetap atau eksis atau masih ada ya, tapi tanpa perubahan signifikan. Nah, ini arti kata remains atau masih. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesianya. Lalu ada prevails, ya, itu artinya berlaku atau mendominasi ya, prevails. Nah, lalu yang terakhir stay, ini udah pada tahu ya, stay itu artinya tinggal atau bertahan ya. Artinya gue stay di sini deh, nah, gue tetap di sini atau bertahan di sini. Nah, itu arti kata dari stays. Oke ya, ini berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah continuous. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Ya, ini soal saya modifikasi ya, saya tambahkan. Asli ini soalnya 3, tapi saya tambahkan 2. Ini yang berisi mengenai vocabulary karena penting sekali vocabulary dalam bahasa Inggris ya. Nah, sekarang ini soal berikutnya. Ini menanyakan kata mana dari opsi di bawah ini yang paling tepat menggantikan kata moderated yang ada di postingan Harris Kumar ya, tanpa mengubah artinya ya. Which one from the option below will be replaced moderated in Harris Kumar's post without changing the meaning? Nah, kira-kira moderated itu artinya apa? Nah, artinya itu mitigated. Nah, moderated dan mitigated itu memiliki persamaan makna dalam konteks mengurangi intensitas atau keparahan dari sesuatu masalah. Yaitu moderated. Moderated dan mitigated. Nah, kalau dalam konteks bahasa Indonesia itu dasarnya adalah mitigasi. Ya, apa itu mitigasi? Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi risiko dampak atau keparahan dari suatu masalah atau bencana. Ya, ini biasanya untuk bencana mitigasi. Jadi untuk mengurangi risiko. Itu arti kata dari mitigasi. Nah, sekarang kita lihat ya kata lainnya intensified. Intensified ini adalah kata yang berarti meningkatkan dalam hal kekuatan, ya, jumlah atau tingkat. Ini adalah intensified. Nah, lanjut berikutnya. Listen, ya, listen, ya, less, ya, dikurangi lessons. Ini berarti membuat atau menjadi lebih sedikit dalam jumlah atau tingkatan. Nah, ini bahasa lainnya adalah mengurangi ya. Ini adalah antonim dari intensified ya. Listen. Ya, lalu berikutnya ada ini kata yang jarang sekali kita dengarkan ya. Yaitu aggravated. Ya, aggravated itu ini kata ini mengacu pada sesuatu yang diperburuk atau ditingkatkan dalam keparahan. Nah, ini biasanya digunakan dalam hukum. Aggravated itu bisa berarti meningkatkan keparahan suatu kejahatan. Nah, itu maksud dari aggravated. Lalu ada lagi exacerbated. Nah, ini bahasanya ya, exacerbated. Exacerbated. Nah, itu ya. Ini artinya membuat suatu situasi atau kondisi menjadi lebih buruk atau lebih serius. Ini kata-kata yang jarang dipakai ya, tapi orang bule itu jarang pakai ini. Tapi ini kalau dalam dunia akademis ini muncul ya istilah-istilah yang namanya advance seperti ini. Ya, seperti itu.
Ya, ini memang kita harus kuasai karena kata-kata ini nanti akan muncul sering sekali muncul di jurnal-jurnal berbahasa Inggris ketika nanti adik-adik itu akan ya kuliah ya, ketika nanti Mas Bro dan Mbak Sis itu nanti masuk di perguruan tinggi, itu mau nggak mau harus meningkatkan kemampuan vocabulary-nya. Baik ya, kita lanjut lagi berikutnya, soal yang terakhir. Nah, biasanya pola soalnya itu kalau dalam soal-soal tes literasi itu menyatakan reading comprehension ya seperti tadi ya. Siapa yang setuju moderasi, siapa yang tidak setuju. Nah, itu tipe pertanyaan pertama. Lalu yang kedua itu biasanya vocabulary. Ini soal-soal dalam tes bahasa Inggris ya, dari zaman saya tes masuk PTN ya 23 tahun yang lalu. Ya, itu biasanya menanyakan vocabulary. Nah, berikutnya soal yang tipe seperti ini ya, menanyakan nada tulisan atau di sini ditanyakan what is the tone of the thread regarding the school competition. Ya, apa isi nada dari thread tentang kompetisi sekolah. Nah, kalau kita lihat di sini ya, mereka itu menyatakan pendapat masing-masing secara objektif. Ya, kalau saya ini jawabannya objektif. Ya, alasannya adalah di sini para kontributor itu memberikan pendapat atau pandangan mereka mengenai kompetisi di sekolah ya dengan cara yang cukup netral dan informatif tanpa menunjukkan emosi yang kuat atau bias ya kalau dalam bahasa kita tuh. Nah, di sini dia tidak sampai ada ya, tanda seru ya, tidak ada kalimat yang bernada humors ya, makanya di sini humors itu bukan jawaban ya, nggak ada yang lawak di sini nih. Nah, mereka itu memberikan berbagai perspektif ya, baik yang mendukung maupun yang kontra ya. Di sini kan tadi ada yang mendukung, ada yang kontra terhadap ide moderasi kompetisi. Ya, tidak ada yang memihak secara berlebihan ya. Artinya di sini nggak ada yang ngegas ya di sini ya. Dan tidak ada yang menggunakan bahasa mengandung humor ya, nggak ada yang lawak di sini atau tidak ada yang semangat berlebihan ya. Seperti itu ya. Ya, tidak ada bahasa buzzer ya, seperti itu. Nah, makanya di sini jawabannya adalah objektif. Nah, sekarang kita lihat nih makna kata yang lain ya. Encouraging. Ya, encouraging itu artinya mendukung atau memberi semangat. Lalu ada passionate. Ya, passionate itu artinya di sini bergairah atau bersemangat ya. Ini hampir mirip istilahnya. Lalu bias itu bias atau berprasangka. Nah, ini tidak objektif ya. Lawannya objektif ya, antonimnya objektif adalah bias. Lalu humorous ya, humor. Humorous itu adalah humoris. Ya, ini ya. Nah, maka di sini jawabannya adalah C ya. Nah, di sini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 5 soal tes literasi bahasa Inggris ya. Dan pembahasan seperti ini bisa Mas Bro dan Mbak Sis dapatkan di buku tes potensi skolastik dan tes literasi yang warna hijau di paling pojok kanan bawah. Baik ya, saya akhiri pembahasan ini ya. Semoga Mas Bro dan Mbak Sis bisa lulus SNBT dan diterima di PTN favorit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.